Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian sehat-sehat aja ya. Kemudian, sebelum memulai materi pada video ini, ada baiknya kalian menyiapkan buku catatan, pena atau pensil, Undang-Undang Dasar 1945, amandemen yang terbaru, serta saya harapkan kualitas internet yang lancar. Tujuan dan manfaat video ini bertujuan mengedukasi penonton tentang hak serta kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang patuh akan hukum di Indonesia. Kemudian manfaat, saya harapkan penonton lebih mengerti tentang apa saja hak dan kewajiban yang mereka miliki di negara Indonesia ini. Materi pada hari ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara. Tahukah kalian pengertian dari hak serta kewajiban? Untuk hak sendiri dari Wikipedia, pengertiannya yaitu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kemudian untuk pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Selanjutnya berikut adalah contoh-contoh atau ilustrasi hak dan kewajiban. Di antaranya ada hak untuk hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak bela negara, hak memilih agama, hak berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian ada pula kewajiban, yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kewajiban bela negara, kewajiban menjunjung hak asasi manusia, kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati norma yang berlaku, kewajiban bertoleransi. Selanjutnya ada pembahasan tentang hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Konsep mengenai hak untuk hidup timbul dalam pembahasan tentang isu-isu hukuman mati, perang, aborsi, eutanasia, pembunuhan yang dapat dibenarkan, dan meluas hingga sarana perawatan kesehatan publik. Ini diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian ada pembahasan tentang hak mendapatkan pekerjaan layak. Hak atas pekerjaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif. Mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut. Ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban bela negara. Hak bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Kemudian ada hak memilih agama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi.
Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Selanjutnya, ada hak berpendapat. Kebebasan berbicara atau bahasa Inggrisnya freedom of speech adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya ada hak untuk dipilih dan memilih. Hak suara atau kadang-kadang disebut hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat demokratik, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam secara pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Wajib menaati hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, kewajiban menjunjung hak asasi manusia. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain diatur dalam pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya, ada kewajiban membayar pajak. Pajak atau bahasa latinnya taxo rate adalah kontribusi wajib pada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, ada kewajiban menaati norma yang berlaku. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan tertentu. Batasan norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Norma sosial berkembang melalui interaksi sosial dalam bentuk sosialisasi hingga menjadi lembaga sosial. Kemudian yang terakhir, kewajiban bertoleransi. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sikap toleransi ini sangatlah penting dan dibutuhkan karena dengan sikap toleransi, kehidupan antar umat beragama dan umat masyarakat dapat tetap berlangsung dengan saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, akhirnya kita juga sampai di rangkuman materi hari ini. Hak dan kewajiban adalah hal yang melekat pada diri setiap orang. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban dapat dilaksanakan di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video yang telah saya jabarkan. Untuk kesalahan saya mohon maaf. Untuk saran dapat Anda tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.